Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran biologi kali ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak. Oke, langsung saja. Nah, adapun subbab yang akan kita bahas, yang pertama itu ada rangka, ada sendi, dan ada juga otot. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu, yaitu rangka terlebih dahulu. Nah, bicara mengenai rangka, kita akan mengetahui dulu apa itu sih fungsi dari rangka. Nah, fungsi rangka yaitu mempunyai fungsi utama yaitu sebagai alat gerak pasif yang artinya alat tersebut digerakkan oleh organ ataupun alat lain yaitu otot. Nah, tulang itu terbentuk oleh kandungan kalsium yaitu berupa garam yang melekat dengan bantuan kolagen. Selain sebagai pelindung, pada organ yang sifatnya lunak, rangka juga memiliki beberapa fungsi, yaitu seperti yang pertama itu melindungi organ lunak, ya. Di dalam rangka itu melindungi organ lunak. Contohnya itu di dalam tulang rusuk. Tulang rusuk itu dia akan melindungi organ lunak seperti jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Fungsi yang kedua yaitu menegakkan tubuh. Nah, menegakkan tubuh di sini artinya bahwa manusia itu dapat berdiri ya, artinya dapat menegakkan tubuhnya diri sendiri. Nah, selanjutnya ada juga tempat pembentukan sel darah merah. Yang keempat itu ada tempat melekatnya otot ya. Karena tadi di sini bahwa alat gerak tulang ini alat gerak pasif yang aktifnya itu adalah otot sehingga otot itu adanya melekatnya itu di tulang atau di rangka. Itu fungsi dari sistem rangka ataupun tulang. Nah, selanjutnya itu ada proses pembentukan tulang. Nah, proses pembentukan tulang ini terjadi dalam beberapa tahap ya. Yang pertama itu pada banyak kerangka di avertebrata atau hewan tidak bertulang belakang, kalsium itu terdapat sebagai kalsium karbonat. Sedangkan pada vertebrata sebagai kalsium fosfat. Nah, selain itu juga terdapat pula zat-zat lain, misalnya seperti garam-garam magnesium dan strontium. Itu yang terdapat dalam nanti pembentukan tulang. Nah, bagaimana sih Pak awal pembentukannya? Awal pembentukan tulang ataupun rangka itu berasal dari awalnya tulang rawan, ya. Pada manusia itu terbentuk secara sempurna pada akhir bulan kedua atau awal bulan ketiga, ya, dalam pembentukan embrio. Nah, rangka tulang rawan itu dibentuk oleh jaringan mesenkim yang mengalami osifikasi ataupun penulangan. Ya, jadi di sini awal pembentukan rangka itu atau tulang itu berasal dari tulang rawan. Nah, osifikasi itu dimulai dari pembentukan sel-sel osteoblas. Ya, dari tulang rawan itu akan mengalami osifikasi. Nah, osifikasi itu eh, awalnya itu dari pembentukan sel-sel osteoblas. Nah, atau sel-sel pembentuk tulang, yaitu pada rongga yang ada di tengah tulang rawan. Nah, pembentukan tulang ini bertahap dari dalam keluar. Sel-sel osteoblas juga itu menempati jaringan pengikat yang ada di sekeliling rongga. Nah, sel-sel tulang ini mengelilingi saluran Hevers yang berisi pembuluh darah, kapiler arteri, pena, dan serabut saraf yang membentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem Hevers. Kalau kita ulik sedikit, waktu pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai jaringan tulang sejati ya. Di situ ada saluran Hevers yang warna hitam. Nah, selanjutnya selain di sekeliling sel-sel tulang itu terbentuk senyawa protein, pembentuk matriks tulang. Nah, matriks tulang itu akan mengeras karena adanya garam kapur dan garam fosfat. Di dalam tulang itu terdapat sel-sel osteoklas. Nah, sel-sel osteoklas ini yang berfungsi untuk menyerap kembali sel-sel tulang yang sudah rusak dan dihancurkan. Oke, jadi aktivitas dari sel-sel osteoklas itu menyebabkan tulang itu akan berongga. Ya, jadi kenapa Pak osteoklas itu sebagai penghancur ataupun memakan sel tulang yang telah rusak. Jadi sel-sel osteoklas ini tentunya adanya di dekat pembuluh darah ya, sehingga dia fungsinya itu persis seperti makrofag yaitu untuk menghancurkan ataupun memakan sel-sel yang rusak. Nah, selanjutnya rongga ini kelak nantinya akan berisi sumsum tulang belakang ya. Jadi hasil osteoklas ini nanti akan menyebabkan tulang itu akan berongga. Nah, rongga itu akan diisi nantinya oleh sumsum tulang. Nah, osteoklas itu membentuk rongga, sedangkan osteoblas itu terus membentuk osteosit baru ke arah permukaan luar. Ya, jadi
dapat kita simpulkan bahwa dalam pembentukan tulang ini diawali dengan adanya sel-sel osteoblast pada proses osifikasi. Nah, sel-sel osteoblast itu akan membentuk nantinya tulang sejati. Nah, nanti juga ada peran osteoklas. Osteoklas itu nanti akan mengambil ataupun memakan sel-sel tulang rusak sehingga nanti akan membentuk rongga yang nantinya itu akan berisi sumsum tulang. Nah, itu sedikit sekilas kita mengenai pembentukan tulang. Nah, ini proses osifikasinya bisa dilihat di layar monitor. Di situ ada yang pertama ada kartilago hialin, terus nanti akan terbentuk matriks kartilagonya yang akan berkurang ya. Terus ada juga nanti di matriks itu akan ada pembuluh darah, terus selanjutnya sehingga membentuk suatu tulang sejati. Ya, bisa dibaca di sini proses osifikasi pada tulang pipa itu penulangan diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast ya, tadi osteoblast, dan akan terjadi perkembangan dari pusat osifikasi sehingga nantinya akan terbentuk tulang keras yang awalnya dari tulang rawan. Itu dalam sekilas mengenai proses osifikasi. Nanti bisa kalian baca di sini ya. Nah, tadi kita telah membahas mengenai pembentukan tulang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tulang. Nah, jenis tulang itu ada dua, yaitu ada tulang rawan dan tulang sejati. Nah, tulang rawan itu sifatnya itu lentur, ya, di mana dia itu tersusun atas sel-sel tulang rawan atau disebut juga kondrosit, yang akan menyekresikan matriks yang berupa hialin dan kolagen. Nah, pada tulang rawan itu banyak mengandung zat perekat berupa kolagen dan sedikit mengandung zat kapur. Itulah sebabnya tulang rawan itu bersifat lentur, ya. Perlu Bapak ulangi lagi. Di sini bedanya nanti jenis tulang rawan dan tulang sejati ya. Bahwa tulang rawan ini banyak mengandung zat perekat, yaitu berupa kolagen, dan sedikit mengandung zat kapur, ya. Nah, berdasarkan kandungan matriksnya, tulang rawan itu dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ada tulang rawan hialin, ya, ada tulang rawan elastin, dan ada juga tulang rawan fibrosa. Nah, tulang rawan hialin itu matriks tulang rawan itu lebih banyak mengandung serabut elastin daripada serabut kolagen. Dan tulang rawan ini banyak ditemukan di dalam tubuh, misalnya pada hidung, trakea, bronkus, dan juga laring. Nah, bagaimana dengan tulang rawan elastin, Pak? Nah, tulang rawan elastin ini banyak terdapat di daun telinga, di epiglotis, saluran eustasio, dan laring. Tulang rawan ini bersifat lentur karena matriksnya banyak mengandung serabut elastin. Coba kalian pegang telinga kalian, pasti itu akan bisa digerakkan atau bisa dimainkan ya, karena itu sifatnya elastis, itu tulang rawan elastin. Nah, selanjutnya ada tulang rawan fibrosa. Nah, pada matriks tulang rawan fibrosa ini mengandung banyak serabut kolagen yang padat dan kasar sehingga kaku dan kuat. Nah, tulang rawan jenis ini banyak ditemukan pada persendian tulang belakang dan pada simpis pubis. Ya, itu perbedaan dari ketiga tulang rawan. Nah, ini gambarnya untuk jenis tulang rawan. Itu ada tulang rawan hialin ya, yang warna ini warna pink atau merah jambu. Itu namanya tulang rawan hialin. Nah, tulang rawan hialin ini, nah di sini ada yang hitam ya. Nah, yang hitam ini namanya nukleus kondrosit. Sedangkan yang lingkaran ini, satu lingkaran ini namanya itu lakuna, yang berisi nantinya di dalam itu adalah kondrosit. Dan di sini ada bahan dasarnya. Ya. Sedangkan tulang rawan elastis ini dia itu adanya serabut elastin di dalam bahan dasarnya ya. Kalau di sini bahan dasarnya tidak ada serabutnya, kalau di rawan elastin itu ada serabutnya. Nah, kalau di tulang rawan fibrosa, dia itu membentuk serat kolagen yang sangat padat ya, sehingga di sini dia agak kaku dan kuat. Ya, itu untuk gambar dari tulang rawan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke jenis tulang yang kedua, yaitu ada tulang keras. Nah, pembentukan tulang keras ini berawal dari tadi ya, kartilago. Tulang keras ini tersusun dari jaringan tulang keras yang terdiri dari sel-sel tulang atau disebut juga dengan osteosit yang membentuk lingkaran. Nah, di tengah-tengah sel tulang itu terdapat yang namanya saluran Hebers. Nanti di gambar Bapak lihatkan ya, saluran Hebers. Nah, di dalam saluran Hebers ini nantinya terdapat pembuluh kapiler yang mana berfungsi untuk mengangkut sari makanan dan oksigen pada sel tulang.
Nah, pada tulang keras itu banyak mengandung zat kapur ataupun kalsium dan sedikit mengandung zat perekat. Ya, tadi bedakan dengan tulang rawan dan tulang keras ya. Kalau tulang rawan itu dia cenderung banyak mengandung serat kolagennya ketimbang zat kapurnya. Tetapi ketika bicara mengenai tulang keras, itu zat kapur yang lebih banyak dibandingkan zat perekatnya. Ya. Nah, proses pengerasan tulang ini disebut penulangan atau juga disebut dengan osifikasi. Jenis osifikasi itu ada desmal dan ada juga kondral ya. Kalau desmal itu penulangan pada tulang keras, kalau kondral itu penulangan pada tulang rawan. Nah, sel-sel tulang keras ini yang telah mati akan membentuk rongga bekas sel tulang yang disebut dengan lakuna. Aktivitas tadi yang sehingga dia terbentuk rongga itu karena adanya sel osteoklas. Nah, nanti setiap lakuna itu dapat berhubungan satu sama lainnya melalui saluran kecil yang disebut dengan kanalikuli. Nah, ini Bapak tunjukkan gambarnya. Nah, ini adalah saluran Henfers ya. Di tengah ini saluran Henfers. Nah, di sini ada hitam-hitam di sini. Nah, hitam di sini adalah yang namanya itu lakuna. Nah, sedangkan penghubung antara lakuna dengan lakuna yang lain yang berbentuk saluran itu disebutnya kanalikuli. Ya, di sini satu bulat ini itu satu jaringan tulang ya. Itu untuk jaringan tulang sejati. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai jenis tulang, kita beralih kepada pembahasan yang lain yaitu mengenai bentuk tulang. Nah, apa saja sih Pak bentuk tulang itu? Nah, bentuk tulang itu berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu ada tulang pipi, ada tulang pendek, ada juga tulang piva, dan ada juga tulang tak berbentuk. Nah, kita akan bahas satu persatu dulu nih. Kita bahas mengenai tulang pipi. Nah, tulang pipih ini tentunya ya berbentuk pipih atau juga tipis dan tersusun atas 2 lapis tulang padat yang dipisahkan oleh tulang spons. Rongga di dalamnya itu berisi sumsum merah, tempat pembuatan sel darah merah dan sel darah putih. Nah, contoh dari tulang pipih ini terdapat pada tulang rusuk, tulang belikat, tulang dada, dan juga tulang tengkorak. Nah, sedangkan tulang pendek itu tentunya berbentuk tidak panjang ya, tetapi pendek. Yang mana dia berbentuk kubus dan juga pendek, tidak beraturan. Bagian di dalamnya itu disusun oleh tulang spons dengan rongga-rongga yang berisi sumsum merah. Tulang pendek ini berfungsi untuk menyerap goncangan yang keras dan terdapat pada persendian yang kompleks seperti pada persendian lutut dan mata kaki. Ya, itu tulang pendek itu adanya di situ tuh. Adanya di persendian yang kompleks ya, seperti pada persendian lutut dan mata kaki. Nah, contohnya juga pada tulang pendek itu adanya di ruas tulang belakang, adanya juga di pangkalan lengan, ada juga di pergelangan tangan dan pergelangan kaki dan pangkal kaki. Itu untuk tulang pipi dan tulang pendek. Nah, kita lihat tulang pipa. Di sini tulang pipa itu terdiri atas epifisis atau disebut juga bagian-bagian ujung tulang yang membesar seperti bongkol. Dan diafisis itu bagian tengah tulang di antara 2 epifisis. Nah, ini bisa dilihat ya di sini. Di sini itu bagian pangkalnya itu membesar, ya. Itu namanya epifisis atau ya epifisis. Nah, kalau di tengahnya ini itu namanya diafisis, ya. Nah, ini juga pada tulang rahang bawah itu tak berbentuk ya. Nah, ini tulang pendek dan ini tulang pipih. Nah, sekarang apa sih Pak fungsi dari tulang pipa ini? Tulang pipa ini sebagai pengungkit dan juga penyokong dalam gerak ya. Sedangkan tulang tak berbentuk itu memiliki bentuk yang tidak teratur. Tulang ini tidak memiliki bentuk seperti pipa, pendek, dan juga pipi. Contoh tulang tak berbentuk itu adalah tulang wajah dan tulang belakang. Fungsi tulang ini adalah sebagai pelindung, penyokong, dan tempat pelekatan otot. Nah, ini bisa dilihat di gambar ya. Di sini ada tulang rahang, itu tulang tak berbentuk. Di sini ada tulang pipa, contohnya tulangan atas atau juga femur, paha ya. Di sini juga ada tulang pendek, itu pada ruas tulang belakang, dan ada juga yang berbentuk pipih, itu pada tulang belikat. Nah, itu keempat bentuk tulang. Nah, sekarang kita masuk ke dalam rangka tubuh manusia. Rangka tubuh manusia itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian tengkorak, bagian badan, dan juga anggota gerak. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas mengenai yang atas dulu nih, yaitu tengkorak. Nah, tulang tengkorak itu berbentuk pipih ya, saling berhubungan dan membentuk rongga. Tulang tengkorak ini terdiri dari 22 buah tulang. 8 tulang itu membentuk tengkorak bagian kepala atau tempurung kepala
dan 14 tulang tengkorak bagian muka atau juga wajah. Tulang ini mempunyai fungsi yaitu amat penting ya. Tulang tengkorak ini yaitu untuk melindungi otak, mata, dan juga telinga bagian dalam. Nah, di bagian bawah tempurung kepala terdapat rongga khusus yang disebut dengan foramen. Foramen magnum yang menjadi tempat masuk dan keluarnya pembuluh saraf serta darah yang kemudian menuju ke sumsum tulang belakang. Ya, di sini jelas ya bahwa tulang tengkorak ini dia memiliki 22 tulang. Ya, nanti kita akan ulik satu-satu tulang apa saja sih yang ada di tengkorak. Ya, nah ini gambarnya. Kita akan lihat satu persatu ya. Sambil kalian boleh peragakan ya, sambil pegang di mana letaknya. Nah, ini di dahi itu namanya tulang frontal ya. Ini tulang frontal, ini tulang varietal, dan ini tulang oksipital ya. Di dekat pundak itu oksipital. Nah, di sini ada juga tulang temporal yaitu dekat atas telinga, itu tulang temporal. Dan ada juga tulang zygomatikum. Zygomatikum itu tulang pipi. Ya. Nah, di sini juga ada tulang air mata. Ya, di dalamnya itu ada tulangnya. Namanya itu tulang lakrimal bahasa Latinnya. Nah, di sini juga ada tulang hidung. Hidung juga ada tulangnya nih. Namanya itu tulang nasal. Ya. Tulang nasal. Ini tadi pipi zygomatikum ya. Nah, selanjutnya ada rahang atas nih di bawah hidung. Di bawah hidung itu ada rahang atas atau di atas gigi ya. Itu namanya, nama Latinnya itu maxilla. Ya. Maxilla, kalau bawahnya itu mandibula. Ya. Tulang rahang bawah itu namanya mandibula. Kalau tulang rahang atas itu namanya maxilla. Ya, itu ya tulang dari tengkorak. Sekali lagi ada temporal, ada frontal, parietal, oksipital, temporal, zygomatikum, ada lakrimal, ada nasal, ada juga ini maxilla, ada juga mandibula. Nah, di sini juga di pangkal lidah itu terdapat tulang, namanya itu tulang hyoid. Nah, di sini tidak bisa terlihat ya. Itu ada tulang hyoid atau pangkal lidah. Nah, di sini juga di atas lidah kita itu ada namanya langit-langit. Nah, langit-langit itu disebutnya tulang palatum. Ya. Jadi tulang palatum itu adanya di langit-langit. Kalau hyoid itu adanya di pangkal lidah. Nah, itu tulang tengkorak. Kita masuk kepada bagian kedua yaitu tulang-tulang badan. Tulang badan itu ada beberapa macam, yaitu ada tulang belakang ya. Yang pertama, nah, tulang belakang ini berada di bagian tengah tubuh yang berfungsi untuk menopang seluruh tubuh dan tempat peletakan tulang rusuk. Nah, tulang belakang ini berjumlah 33 ruas ya. Kita bisa langsung lihat di gambar. Yang pertama itu ada 7 ruas tulang leher atau disebut juga vertebrae cervicalis ya, vertebrae cervicalis. Nah, selanjutnya ada 12 ruas tulang punggung. Nah, atau disebut juga vertebrae dorsalis atau torak. Ya, di sini bisa dihitung ada 12 ya. Ini bagian dorsalis atau juga torak ya. Nah, selanjutnya ada 5 ruas tulang pinggang atau disebut juga vertebrae lumbalis. Nah, di sini tulang pinggang ya. Di pinggang itu tulangnya ada 5 ruas, yaitu disebut juga vertebrae lumbalis. Nah, selanjutnya ada 5 ruas tulang kelangkang, yaitu disebut juga vertebrae sarcalis atau sacrum. Ya, ini bisa dilihat di sini ya. Ini sacrum 5 dan 4 ruas tulang ekor. Ya, tulang ekor ini namanya coccyx. Ya, jadi diingat lagi ada 7 ruas tulang vertebrae cervicalis, ada 12 vertebrae dorsalis, ada 5 vertebrae lumbalis, ada 5 vertebrae sacralis atau sacrum, ada 4 vertebrae coccyx ya. Itu pada tulang belakang. Nah, selanjutnya pada tulang badan. Tulang badan itu ada 2 yaitu maksudnya ada tulang dada juga, ada juga tulang rusuk ya. Nah, kita pertama tulang dada dulu. Nah, tulang dada itu tempat meletaknya tulang rusuk bagian depan. Tulang dada itu terbagi atas 3 bagian, yaitu bagian hulu dada. Nah, ini hulu dada ya. Ini hulu dada atau disebut juga manubrium sternum. Ya, hulu dada atau disebut juga manubrium sternum. Nah, selanjutnya ada bagian dadanya, yaitu bagian tengah ya. Bagian tengah itu bagian dadanya atau disebut juga corpus latenum. Maaf,
corpus sternum maksudnya. Selanjutnya ada tajuk pedang ya yang meruncing ini. Nah, tajuk pedang ini namanya prosesis hypoides. Sekali lagi ya, di dalam tulang dada itu ada 3 bagian. Ada hulu dada yang disebut dengan manubrium sternum, ada bagian dada yang disebut corpus sternum, dan ada juga tajuk pedang yang disebut dengan prosesus hypoides. Oke, itu tulang dada. Kita masuk selanjutnya ke tulang rusuk. Nah, tulang rusuk itu terdiri dari 3 jenis juga, yaitu ada tulang rusuk sejati, ada tulang rusuk palsu, dan ada juga tulang rusuk melayang. Nah, kita lihat di sini ya. Di sini tulang rusuk sejati itu ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 ruas rusuk tulang sejati. Atau nama latinnya itu 7 costae pera. Ya. Di sini juga ada 3 pasang ya. 3 pasang tulang rusuk palsu. Atau disebut juga costae spuria. Dan di sini yang melayang ya, yang tidak melekat, yang tidak menempel, ini namanya tulang rusuk melayang atau disebut juga dengan costae fluctuantes ya. Jadi tulang rusuk itu ada 3 macam. Ada 7 costae spuria atau tulang rusuk sejati, terus ada costae pera, terus ada juga 3 tulang palsu atau disebut juga costae pera, dan ada dua tulang rusuk melayang atau disebut juga costae fluctuantes. Nah, itu pada tulang dada dan tulang rusuk. Nah, sekarang kita bagian ke tulang gelang bahu. Nah, tulang gelang bahu itu terdiri atas 2 tulang, yaitu ada tulang belikat, ya. Ini tulang belikat. Ini yang bentuknya pipi itu tulang belikat, dan ada tulang selangka, ya. Yang ini nih, yang bentuknya kayak pipa itu tulang selangka. Nah, tulang belikat, tulang selangka ini disebut juga dengan clavicula, nama latinnya ya. Tulang selangka ini namanya clavicula, dan tulang belikat ini namanya, nama latinnya itu scapula ya. Tulang selangka clavicula dan tulang belikat itu scapula. Oke, itu pada gelang bahu. Sekarang kita masuk kepada tulang gelang panggul atau pinggul ya. Di sini ada 3, yaitu ada tulang usus, ada tulang kemaluan, dan ada juga tulang duduk. Nah, tulang kemaluan ini ya, yang ini disebutnya itu mana? Nah, di sini tulang kemaluan itu disebutnya pubis ya. Kalau tulang kemaluan itu namanya ischium, dan tulang usus ini namanya ilium ya. Ilium, ischium, dan juga pubis. Itu pada tulang gelang bahu dan gelang panggul. Nah, selanjutnya kita masuk kepada tulang anggota gerak bagian atas. Nah, tulang bagian gerak atas itu terdiri atas gelang bahu, gelang lengan atas, pengupil, hasta, terus ada pergelangan tangan, dan ada juga telapak tangan, ada juga 28 tulang jari tangan. Yang mana sih Pak tulang lengan atas itu? Nah, tulang lengan atas ini yang ini nih, yang ditunjukkan oleh kursor ya. Ini tulang lengan atas atau nama latinnya itu humerus ya. Sekali lagi, tulang lengan atas itu nama latinnya humerus. Nah, selanjutnya itu ada tulang pengupil. Ya, tulang pengupil itu namanya radius. Sedangkan tulang hasta itu namanya ulna. Nah, pergelangan tangan itu namanya carpus. Kalau telapak tangan itu namanya metacarpus, dan tulang jari itu namanya palang. Itu tulang jari itu ada 28 tulang, ya. Sekali lagi, ada humerus, ada radius, ada ulna, ada carpus, metacarpus, dan juga palang. Itu pada anggota gerak bagian atas. Selanjutnya kita masuk kepada gerak bagian bawah, ya. Di sini ada tulang paha. Nah, tulang paha itu disebut juga dengan tulang femur. Ya. Di sini ada tulang paha atau disebut juga femur. Di sini juga ada tulang tempurung lutut yang disebut juga dengan patella, ya. Nah, di sini ada tulang betis dan tulang kering. Kalau tulang kering itu namanya tibia. Kalau tulang betis itu namanya fibula. Tulang kering tibia, kalau tulang betis fibula. Di sini ada pergelangan kaki namanya tarsus, dan telapak kaki itu namanya metatarsus, dan
tulang kakinya itu jarinya itu maksudnya palang ya. Oke, itu pada tulang anggota gerak bagian bawah. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai juga sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu ada dua, ada sumsum tulang merah dan ada juga sumsum tulang kuning. Nah, sumsum tulang merah ini merupakan tempat pembuatan sel darah merah. Nah, ketika pada masa anak-anak, sumsum merah itu terdapat pada tulang tengkorak. Pada orang dewasa, sumsum merah itu terdapat pada tulang tengkorak, di ruas tulang belakang, dan juga tulang rusuk. Nah, sedangkan sumsum tulang kuning itu terdapat pada tulang anggota gerak orang dewasa. Sumsum kuning ini juga terbentuk dari campuran sel jaringan ikat, yaitu misalnya jaringan lemak dan sumsum merah. Oke, itu pada sumsum tulang. Ya, kita telah membahas mengenai rangka nih, anggota gerak kita, tulang-tulang kita yang jumlahnya ada berapa? Ada yang masih ingat? Nah, jumlah tulang itu pada orang dewasa itu ada 206 tulang, tetapi pada saat kita bayi baru lahir itu jumlah tulang kita ada 300 tulang. Nah, kenapa ketika dewasa itu tulang kita akan berkurang? Nah, karena ketika masih bayi itu tulang kita itu masih banyak menyusun tulang rawan ya. Sehingga ketika udah beranjak dewasa, tulang rawan itu akan berganti menjadi tulang sejati ya, tulang keras. Sehingga jumlah tulang pada orang dewasa itu ada 206 tulang. Sedangkan pada masa bayi itu ada 300 tulang ya. Nah, di sini Bapak akan mengasih soal post test kepada kalian. Boleh kalian jawab ya, kalau bisa disertakan di komentar. Oke. Nah, yang pertama, mengapa tulang disebut alat gerak pasif? Terus fungsi dari tulang itu apa? Macam-macam bentuk tulang itu apa? Terus ada juga jenis tulang rawan itu ada apa saja? Terus ada sebutkan nama-nama tulang yang ada pada tengkorak dan sebutkan nama tulang dan jumlah tulang pada tulang belakang. Nah, oke, itu pembahasan mengenai rangka. Nah, untuk pembahasan mengenai sendi dan otot kita akan dibahas pada video berikutnya. Oke, cukup sekian ya. Silahkan, barangkali ada yang tidak dimengerti boleh tanyakan ke Bapak langsung di personal chat atau juga di komentar. Dan Bapak harap kalian membaca juga PPT-nya dan bisa mengakses video ini untuk kalian pelajari lagi untuk nanti ulangan. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan mengenai rangka. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.